Beberapa waktu lalu beredar video seorang istri yang diusir ibu mertuanya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ibu mertua marah dan kecewa karena mendengar menantunya dinyatakan mandul, tak bisa memberikan keturunan bagi anaknya. Kabar yang sebenarnya belum bisa dipastikan kebenarannya, namun menjadi vonis kegagalan bagi sang menantu. Ia pun diusir dan dihina, sementara sang suami malah berpihak pada sang ibu. 5 tahun sudah pernikahan saya dengan Mas Bima. Namun pernikahan kami belum juga mendapat momongan. Sampai akhirnya mertua saya berubah, bersikap kasar dengan saya, bahkan meneror saya. Pernikahan saya yang seharusnya saya rasakan bahagia, tiba-tiba berubah menjadi seperti neraka buat saya. Ibu nggak habis pikir, masa kalian sudah nikah 5 tahun, tapi belum juga punya anak, belum juga hamil kamu, Manda? Bu, jangan bicara kayak begitu dong. Bima sama Amanda itu udah berusaha. Ya mungkin belum dikasih rizkinya kali. Belum rezekinya bagaimana? Dalam sejarah keluarga kita, nggak ada tuh ceritanya harus nunggu lebih dari 5 tahun baru punya anak. Iya, Bu. Bima tahu. Ibu udah sering cerita soal itu. Ya, tapi sekarang mau gimana lagi? Atau jangan-jangan ada yang nggak beres? Jangan-jangan ini gara-gara kamu. Kamu yang sakit dan nggak bisa hamil. Iya. Masya Allah, Bu. Aku baik-baik aja, Bu. Bu, tolong hargai perasaan istriku. Bima percaya kok sama Amanda kalau nanti kita berdua tuh akan punya anak. Kamu itu nggak usah bela-belain istri kamu. Pokoknya ibu minta, sekarang kalian itu berdua periksa ke dokter. Dan kalau memang terbukti, Amanda yang sakit nggak bisa ngasih anak, kalian harus pisah. Dari hasil lab, Bu Manda tidak ada masalah. Ibu sehat, subur, Bu. Tapi yang ada masalah justru di suami ibu sendiri. Maksud dokter? Tolong ini dilihat. Setelah hasil lab, suami ibu tidak subur, Bu. Dan dia tidak akan bisa mempunyai anak atau keturunan, Bu. Masya Allah, Dok. Suami dan mertua saya pasti akan sangat kecewa sekali tentang ini, Dok. Dok, saya mohon tolong rahasiakan masalah ini dari mereka ya, Dok ya. Mereka pasti akan sangat terpukul, Dok. Kalau suami saya tanya, bilang saja saya yang tidak subur dan gak bisa punya anak ya, Dok. Tapi, Bu, Dok, saya mohon tolong. Saya mencintai suami saya, Dok. Dan saya nggak mau dia jadi menderita karena masalah ini, Dok. Betul kan dugaan ibu? Ternyata kamu istri yang tidak berguna. Kebahagiaan sejati seorang suami adalah punya keturunan. Surga keluarga adalah anak-anak. Dan kamu benar-benar tidak bisa berikan semua itu kepada kita. Maafkan saya, Bu. Saya memang punya kekurangan, tapi saya mencintai Mas Bima, Bu. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Andai Ibu tahu kalau Mas Bima yang bermasalah. Usaha apa lagi? Tes laboratorium itu kan nggak mungkin salah. Bima, sekarang terbuktikan istri kamu yang tidak beres. Bikin malu keluarga aja.
Sejak dulu ibu tuh memang gak setuju kamu nikah sama dia. Kamunya aja yang maksa terus. Omongan seorang ibu tuh gak pernah salah. Sekarang kebuktikan semuanya kejadian. Dia bener-bener gak bisa ngasih anak buat kamu. Ya. Iya, Bu. Tapi sekarang mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Ya kalian harus berpisah. Sudah, lebih baik kamu pulangkan saja dia ke rumah orang tuanya di kampung. Ya nggak bisa begitu dong, Bu. Ibu kan tahu sendiri, pernikahan itu nggak kayak beli barang. Yang udah nggak berguna terus dipulangin lagi. Kenapa nggak bisa? Sekarang coba kamu pikirkan, untuk apa Manda ada di rumah ini? Hah? Untuk apa dia jadi mantunya ibu kalau dia nggak bisa ngasih cucu buat ibu? Ibu, Ima mohon, Bu. Berhenti bicara kayak begitu. Kasihan Amanda. Gimana kalau misalnya ibu di posisi Amanda? Sakit hati kan, Bu? Oke, kalau kamu tidak mau dengerin ibu lagi, terserah. Mulai sekarang kamu nggak usah minta nasihat lagi sama ibu. Awas kamu, Manda. Aku akan bikin kamu menderita dan keluar dari rumah ini. Ya ada apa, Bu? Apa ini? Hah? Itu sop kesukaan Mas Bima. Kenapa, Bu? Dasar kampung. Ya Allah. Jadi istri nggak bisa punya anak, nggak becus ngurus rumah tangga. Ya Allah, Bu. Mungkin kita nggak bisa punya anak karena udah jalan Allah, Bu. Diam kamu nggak usah ceramain saya. Ayo ikut saya. Aduh, Bu, sakit, Bu. Ikut saya. Ikut ibu. Nih, karena kamu tidak bisa melahirkan anak, lebih baik kamu jadi pembantu di rumah saya. Cuci semuanya sampai bersih. Ayo, nih. Kalau nggak terima, angkat kaki dari rumah saya. Ya Allah, ada apa ini, Bu? Amanda, kamu nggak apa-apa? Udah, nggak usah manja-manjain kayak gitu. Nanti hidupnya jadi semakin keenakan. Tapi, Bu, dia itu istri aku, bukan pembantu. Oke, dia itu memang istri kamu, tapi dia tidak bisa melahirkan anak kan? Hah? Biarkan ibu yang ngurus semuanya, nggak usah ikut campur. Ayo masuk. Kerjakan semuanya sampai beres. Ayo masuk, masuk. Mas, aku mengerti sekali perasaan Ibu. Maafin aku ya, aku belum bisa bahagiain kamu. Sudahlah, Manda. Kita hadapi semua sama-sama, ya. Seperti janji kita waktu nikah. Aku janji, aku akan mempertahankan keluarga ini. Dan aku juga akan bahagiain kamu. Jadi, setiap omongan ibu, jangan dimasukin ke hati ya. Hei, Santi. Manda, apa kabar? Baik, ya ampun. Udah lama nih nggak ketemu. Iya, kenalin ini suami aku, Mas Bima. Bima. Santi. Bima. Oh iya, kalian berdua kan yang datang ke acara nikahan kita ya kan? Udah lama ya nggak ketemu. Ngomong-ngomong, kalian kok berduaan aja sih? Kapan nyusul kita punya anak? Kan nikahnya duluan kalian. Gimana sih? Insya Allah secepatnya. Doain kami ya. Kita juga lagi buru-buru buat dapat keturunan. Iya, amin. Mudah-mudahan ya. Iya, iya. Oh ya, yaudah kita duluan ya. Kalian cepet-cepet dong punya anak. Biar anak kita tuh bisa jadi sahabat kayak kita, ya kan? Iya. Kita duluan ya. Dah. Iya, mari. Udah dong, kamu jangan sedih terus kayak begini. Gini aja, aku punya kejutan buat kamu. Kamu pasti senang. Saya ikhlas kalau anak saya dirawat sama bapak dan ibu. Jujur, saya udah nggak sanggup lagi. Anak saya udah 5, Bu. Kondisi suami saya sakit-sakitan terus.
kasih banyak ya Bu ya. Saya janji akan merawat bayi ini dengan sepenuh hati saya. Hai cantik, namanya siapa Bu? Nadia, Bu. Hai Nadia, ini Mama nak, dan ini Papa. Halo sayang. Lucunya. Oh iya. Ini tolong diterima ya, Bu. Nggak usah, Pak. Saya ikhlas. Ini demi kebaikan anak saya, Pak. Saya mohon, Bu. Tolong terima aja. Walaupun nggak seberapa, insya Allah ini bisa membantu pengobatan Bapak. Ya, terima ya, Bu ya. Saya akan mencintai Nadia seperti darah daging saya sendiri. Ya udah, kalau gitu kita isi dulu ya, Bu ya. Saya sangat ingin membahagiakan mertua saya. Berikut juga dengan Mas Bima. Tapi malah mertua saya bilang saya tidak bisa membahagiakan dia. Sakit sekali perasaan saya. Saya seperti tidak dianggap keluarga mertua saya. Kalian tuh bener-bener sudah nggak waras ya. Ngapain ngadopsi anak kayak begini? Ibu, tolong dengerin penjelasan kami dulu, Bu. Nggak perlu. Ibu nggak butuh penjelasan. Di keluarga kita sejarahnya tuh nggak ada ngangkat-ngangkat anak. Apalagi ngangkat dari keluarga orang susah. Ini mencoreng aib keluarga. Astagfirullahaladzim, Ibu. Di mata Allah itu kan semua manusia sama derajatnya. Di mata Allah, tapi bukan di mata ibu. Kalau dari keluarga susah, tetap aja seumur hidup, hidupnya susah. Bu, aku sama Mas Bima udah berusaha. Mungkin ini rezeki dari Allah dengan cara yang lain, Bu. Udah diam kamu. Ibu nggak mau dengar pendapat kamu. Status kamu sudah lenyap sejak kamu dinyatakan mandul. Ibu, sekarang dengerin Bima, Bu ya. Kalau Ibu benar-benar mencintai Bima sebagai anak Ibu, sekarang juga Ibu harus terima bayi ini sebagai cucu Ibu. Demi kebahagiaan keluarga kita, Bu. Demi kebahagiaan keluarga kita. Demi aib keluarga namanya. Ibu mohon, Bu. Semua ini gara-gara kamu. Harusnya ibu itu bahagia menimbang cucu yang berasal dari darah daging ibu sendiri. Kamu benar-benar mantu nggak ada gunanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih juga untuk doanya. Syukuran ini dimaksudkan untuk menyambut anak kami yang bernama Nadia. Semoga kelak anak kami menjadi anak yang soleha. Amin. Pak Ustadz, mari silakan dimulai pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tolong dikecilin dong suara TV-nya. Kalau dikecilkan, ibu mana bisa denger. Kalian berisiknya kayak gini. Masa nonton TV aja ibu nggak boleh sih? Tolong dong, Bu. Setidaknya setelah pengajian ini selesai, ya. Mama tuh bingung sama kamu ya, Bima. Ngapain sih ngadain syukuran buat bayi nggak jelas gitu? Biar semua orang tahu ya, kalau kalian itu sendiri nggak bisa punya anak. Biar semua orang tahu kalau istri kamu itu nggak berguna, begitu? Astagfirullahaladzim, Ibu. Bima, sampai kapanpun bayi ini tidak akan pernah jadi cucu ibu. Hai sayang. Hai nak. Ya Allah, Nadia, kenapa badan kamu panas sekali nak? Mas Bima, Mas Bima. Ada apa sih, Manda? Nadia mas. Ya Allah. Nadia kok panas banget? Saya juga nggak tahu mas. Tiba-tiba panas terus dia. Saya nggak tahu. Ya udah, yuk. Allah, jangan nangis ya.
Ayo, Amanda. Dok, jadi gimana kondisi anak saya, Dok? Maaf, Bapak dan Ibu. Anaknya menderita kelainan jantung, jadi dia harus dirawat intensif. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dok, saya mohon, Dok. Tolong lakuin apa aja, Dok, untuk bisa membantu anak saya, Dok. Apapun semampu dokter, Dok. Dok, jadi apa yang harus kami lakukan? Bapak dan Ibu tenang. Kami akan melakukan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Kami akan melakukan observasi lagi lebih lanjut. Tapi kemungkinan besar harus dioperasi. Kira-kira berapa biaya yang harus kami siapkan, Dok? Ya, nanti bisa tanyakan di bagian administrasi. Kemungkinan besar sampai 400 juta, bisa juga lebih. 400 juta? Kamu sabar ya. Juta. Kamu jangan sembarangan, Bima. 400 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Kamu mau cari di mana uang sebanyak itu? Iya, Bu. Bima tahu. Makanya sekarang Bima minta izin sama Ibu untuk ngejual tanah Eyang yang ada di Bandung. Apa kamu bilang? Jual tanah kita buat bayi nggak jelas kamu itu? Enak aja, Ibu nggak setuju. Bima mohon. Enggak. Tanah itu tidak akan Ibu jual. Itu tanah warisan. Sampai kapanpun Ibu tidak akan jual. Ngerti kamu? Mendingan sekarang kamu balikin bayi itu ke keluarganya. Biar mereka yang nanggung biayanya. Kenapa harus kita? Nadia sakit, Bu. Tapi kenapa Nadia dikembalikan ke saya, Bu? Maaf, Bu, sekali lagi. Kami tidak bisa mengangkat Nadia menjadi anak kami. Ya Allah. Bukannya saya nggak mau ngerawat Nadia, Pak. Tapi saya takut. Takut nggak mampu, Pak. Bapak tahu sendiri kan kondisi keluarga saya. Kalau Nadia kenapa-napa, sama aja kita ngebunuh Nadia, Pak. Apa Bapak Ibu tega? Maaf, Bu Dewi. Kami terpaksa melakukan. Ya udah, Manda. Kasih Nadia ke Ibu, ya? Iya, Mas. Mari, Bu. Kami permisi dulu. Ya. Astagfirullahaladzim. Gak bisa. Nadia. Nadia, maafin Mama, nak. Maaf, Bu. Saya nggak bisa ngembaliin Nadia ke Ibu. Sayang, maafin Mama, nak. Maafin Mama, Mama udah hilaf. Mama nggak akan lagi ngelepasin kamu, maaf, Bu. Saya nggak jadi ngembaliin Nadia ke Ibu. Alhamdulillah. Sepertinya Nadia juga nggak mau berpisah sama Ibu. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa. Keluar. Bima, kamu jadikan nganter Ibu ke rumah Tante Nurma? Loh, Bima! Bima! Kok bayi ini masih ada di sini? Tadi pagi, Bima udah nganterin Nadia ke orang tuanya, Bu. Tapi Amanda nggak mau ngelepas Nadia. Aduh, Bima. Kamu tuh kamu aja sih disetir sama istri. Kamu itu kan suami. Kamu tuh jangan semuanya ke Amanda. Semua Amanda. Jadi suami itu harus punya sikap. Bukannya begitu, Bu. Apa salahnya sih Bima menjadi suami yang lebih baik? Apa itu salah? Terserah. Ibu udah capek bicara, tapi kamu nggak pernah mau dengerin Ibu.
Ibu minta ke kamu untuk menceraikan Amanda karena dia mandul. Kamu nggak mau. Ibu minta kamu pulangi bayi yang penyakitan kayak gini. Kamu nggak mau. Kamu tuh maunya apa sih? Kamu tuh mau aja dibikin susah sama istri yang tidak berguna. Nah, apa? Meskipun ibu selalu menyuruh kami untuk mengembalikan Nadia kepada orang tuanya, saya dengan Mas Bima sudah sepakat untuk mengasuh Nadia sampai dia dewasa. Saya dan Mas Bima tahu Nadia sedang sakit, tapi saya selalu berusaha menyembuhkan penyakit Nadia dengan menjual semua barang-barang saya berikut dengan tabungan saya dengan Mas Bima. Mas, tabungan terakhir kita udah habis buat beli obat-obatannya Nadia, Mas. Iya, aku tahu. Buat minggu depan, kita udah nggak ada uang lagi buat beli obat. Ya udah kalau gitu nanti coba aku minjem sama kantor. Kamu doain ya. Iya. Ya udah kalau gitu aku pergi ya. Assalamualaikum. Ini Bu yang uangnya. Saya pamit Pak. Ya, Bu ya. Terima kasih ya, Pak. Iya. Oh iya, terima kasih ya, Pak ya. Ibu tuh nggak habis pikir ya. Bisa-bisanya ya kamu rela menjual barang-barang kamu hanya untuk bayi yang penyakitan kayak gitu. Sampai kapan? Sampai semua harta kalian itu terkuras habis, ludes. Iya. Dipikir dong pakai otak. Nanti kalau semuanya habis mau makan apa? Hah? Mau hidup dari apa? Bener-bener ngeselin banget. Surat pengunduran diri? Iya. Tolong kamu tanda tangan ya. Tapi Pak, saya nggak ada niat untuk mengundurkan diri. Ditambah lagi kontribusi saya di perusahaan ini tuh sangat banyak Pak. Iya memang. Makanya saya berterima kasih banyak sama kamu. Tapi mohon maaf, minggu-minggu terakhir ini, proyek yang kamu tangani itu sangat-sangat merugikan perusahaan. Dan kinerja kamu juga semakin hari semakin buruk. Dan kamu sering tidak masuk kerja. Astagfirullahaladzim. Pak, saya mohon Pak. Jangan pecat saya seperti ini Pak. Saya butuh uang untuk pengobatan anak saya. Jadi saya mohon sama Bapak. Ya Pak ya, jangan pecat saya Pak. Ini sudah keputusan kantor Bima. Tidak bisa dirubah lagi. Kita harus gimana, Mas? Obat Nadia masih ada yang harus dibeli lagi. Iya, aku tahu. Kamu kasih aku waktu buat mikir ya. Gimana kalau misalnya kita gadikan rumah? Enak aja kalau ngomong. Ibu nggak setuju. Bu, ini kan cuma sementara. Hanya untuk beli obat Nadia. Nanti kan ditebus lagi, ya? Ibu nggak peduli. Rumah ini adalah peninggalan almarhum ayah kamu. Dan ibu nggak akan berkorban segitunya hanya untuk bayi yang penyakitan dan bawa apes kayak gitu. Ibu, jangan pernah sebut Nadia kayak begitu lagi. Ibu harus ingat, Nadia itu cucu ibu. Kalau dia memang cucu ibu, dia nggak bakalan penyakitan kayak gini. Dia tuh sehat. Ini semua gara-gara istri kamu. Sumber masalahnya ada di kamu, Manda. Kalau kamu bisa hamil dan melahirkan anak kamu sendiri, ini semua nggak bakalan terjadi. Iya, Bu. Aku tahu. Maafin aku, Bu. Saya kecewa. Saya kecewa dengan suami saya, Mas Bima. Di saat saya benar-benar membutuhkan dukungannya, malah Mas Bima berubah. Semua omongan ibu tadi ada benernya, Manda.
maksud kamu, Mas? Sejak kita ngangkat Nadia jadi anak kita, hidup kita jadi berantakan kayak begini. Hidup kita yang mana yang berantakan, Mas? Maksud kamu apa sih? Ya hidup kita dong, Manda. Kita nggak bisa terus-terusan kayak begini. Kamu jangan salah paham sama ibu. Kamu harus mengerti kenapa ibu lakukan ini. Karena ibu sayang sama kamu. Karena ibu prihatin dengan keadaan keluarga kamu. Iya, Bu. Semua yang ibu bilang ke Bima itu benar kok, Bu. Nggak ada yang salah. Sekarang kamu sadar kan? Semuanya yang ibu omongin sama kamu itu kan demi kebaikan kamu. Iya, Bu. Maafin Bima ya. Selama ini Bima nggak pernah dengerin apa kata-kata ibu. Ibu sudah maafin kamu sebelum kamu minta maaf sama ibu. Tapi sekarang kamu harus dengar sama ibu. Ibu akan lakukan semuanya demi kebahagiaan kamu. Jadi biarlah ibu yang ngambil keputusan. Ya, ibu yang akan lakukan semuanya untuk kamu. Kamu setuju? Iya, Bu. Bima setuju semua yang ibu bilang sekarang, ya. Mas Bima! Mas Bima, Nadia nggak ada, Mas! Nadia nggak ada di ranjangnya, di mana dia, Mas? Manda, kamu harus percaya sama aku. Semua yang aku lakuin ini adalah demi kita. Maksud kamu apa, Mas? Nadia di mana? Nadia di mana, Mas? Udah, jangan pernah lagi nanya Nadia di mana. Manda, sekarang yang penting adalah keluarga kita jauh lebih baik. Kamu ngomong apa sih, Mas? Tolong bilang sama aku, Nadia di mana, Mas? Manda, dengar aku. Keluarga itu adalah nomor satu. Jadi semua yang aku lakuin ini adalah yang terbaik menurut aku. Aku benar-benar gak ngerti kamu ngomongin apa. Tolong jangan bikin aku khawatir. Jangan bikin aku takut, Mas. Di mana Nadia? Yang dikatakan suami kamu itu benar. Jadi kamu harus patuh dan percaya sama suami kamu. Mas tolong bilang sama aku. Di mana anak aku? Kamu kemanain Nadia? Oh, anak kamu ibu taruh di jalanan depan sana. Yang dikatakan suami kamu itu benar. Jadi kamu harus patuh dan percaya sama suami kamu. Mas tolong bilang sama aku. Di mana anak aku? Kamu kemanain Nadia? Oh, anak kamu ibu taruh di jalanan depan sana. Ya, dengan harapan ada yang ngambil. Nadia! Dan saya nggak habis pikir, mengapa tega membuang dia seperti sampah. Dia adalah titipan Allah. Meskipun Nadia bukan darah daging saya, tapi saya sudah menganggap Nadia seperti anak kandung saya sendiri. Dan saya sangat mencintai Nadia. Saya begitu sakit melihat Nadia tidak pernah mendapatkan keadilan. Nadia! 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 Di mana kamu, Nak? Nadia! 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 Ya Allah, maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama, Nak. Ya Allah. Nadia. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu tega?
kamu? Salahnya Nadia apa, Bu? Diam! Bayi yang kamu gendong itu bukan cucu ibu. Tapi Nadia itu nggak bersalah apa-apa, Bu. Kenapa Ibu tega memperlakukan Nadia seperti sampah kayak gitu? Maksud kamu apa? Kamu pikir ibu ini jahat? Iya? Hah? Jahat mana coba? Ibu tidak bisa menerima Nadia sebagai cucu ibu? Atau kamu yang tidak bisa bikin bahagia ibu karena kamu tidak bisa memberikan keturunan kepada ibu? Jahat mana? Hah? Tapi Nadia nggak berdosa, Bu. Dia nggak salah apa-apa. Dengar ya. Saya sudah capek mendengar kamu menangis, mengeluh terus. Apalagi kalau bayi ini udah nangis, bikin pecah kepala ibu. Pusing. Kalau kamu mau ngurus bayi kamu, lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Amanda? 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 Di mana kamu, Amanda? Amanda? Maaf, Mas. Aku terpaksa harus pergi. Aku lakukan ini demi Nadia, anak kita. Ibu? Ibu? Ya Allah. Ya, kenapa? Bu, Amanda pergi, Bu. Iya. Tapi kamu nggak usah nyusul dia. Biarin aja dia ngambil keputusannya sendiri. Ya nggak bisa kayak begitu dong, Bu. Bima! Bima! Kamu mau kemana, Bima? Amanda, tunggu. Amanda, kamu kemana sih? Kenapa kamu pengen pergi ninggalin aku? Aku terpaksa, Mas. Aku nggak bisa terus-terusan di rumah itu. Aku udah pernah berjanji sama ibu kandungnya Nadia. Kalau aku akan merawat Nadia seperti darah daging aku sendiri, Mas. Ya terus, kamu mau ninggalin aku begitu aja? Iya, aku ini masih suami kamu, Manda. Harusnya kamu tuh selalu dampingin aku. Iya, Mas, aku ngerti. Tapi aku nggak bisa di rumah itu. Kalau aku maksain di rumah itu, Nadia bisa celaka, Mas. Ya udah, kita pulangin Nadia ke ibu kandungnya kayak waktu dulu. Selesaikan masalah. Jadi kamu nggak perlu pergi kayak begini. Enggak, Mas. Aku nggak bisa. Aku sayang banget sama Nadia, Mas. Kamu lebih milih ninggalin aku daripada kehilangan Nadia, iya? Manda. Mas, aku sayang sama Nadia, Mas. Aku juga sayang sama Mas. Tapi aku harus milih. Dan jalan bersama Nadia lah yang aku pilih, Mas. Maafin aku. Sebenarnya saya tidak mau pergi meninggalkan Mas Bima. Karena saya sangat mencintai Mas Bima. Tetapi ada alasan mengapa saya harus pergi. Karena Nadia anak saya. Saya nggak mau Nadia hidup bersama orang-orang yang membencinya. Saya hanya ingin merawat Nadia. Seperti darah daging saya sendiri, Bu. Apa itu salah? Keputusan yang Mbak Amanda ambil itu sudah tepat. Naluri seorang ibu pasti ingin selalu melindungi anaknya. Walaupun bayi itu bukan anak kandung Mbak Amanda. Tapi sekarang Mbak Amanda sudah menjadi ibunya. Wajar kalau Mbak Amanda ingin membelanya mati-matian dan rela berkorban untuknya. Tolong, Mas, jangan ganggu saya, Mas. Tolong, jangan. Jangan, ini uang terakhir saya, Mas.
Bang, ambil duitnya. Masuk. Maling! Kembalikan uang saya! Maling! Aduh, kamu ngapain di sini? Maaf, Pak. Saya numpang berteduh, Pak. Kamu pergi dari sini. Pak, saya mohon. Kasihan anak saya kalau kena hujan, Pak. Oke. Ya sudah, kamu di sini. Tapi besok pagi kamu pergi dari sini ya. Terima kasih, Pak. Iya, saya janji besok pagi saya sudah nggak ada di sini. Terima kasih, Pak. Bu, ngapain sih kesini? Pokoknya ibu mau bikin surprise buat kamu. Lihat tuh. Dela. Dela. Apa kabar? Aduh, kamu kok tambah cantik ya. Nanti sampai pangling loh sama kamu. Ah, Tante ini bisa aja. Tante yang nggak pernah berubah dari dulu, selalu cantik. Bisa aja kamu. Nah, Bima, ibu tuh ngajak kamu ke sini. Mau minta kerjaan buat kamu di kantornya Dela. Dela itu kan sekarang pengusaha. Iya, kebetulan sekarang aku mengelola perusahaan almarhum suami aku. Oh, kamu tuh hebat sekali ya. Bima, kamu harus secepatnya melupakan Amanda. Ibu tuh mau kamu ngelanjutin hubungan kamu dengan Dela seperti dulu lagi. Permisi, Pak. Iya? Pak, saya mau minta kerjaan. Apa aja, Pak? Saya mohon. Ini pekerjaan laki-laki loh, Mbak. Lagian Mbak bawa bayi. Iya, Pak, saya tahu. Tapi saya jamin saya bisa kerja apa aja, Pak, demi anak saya, Pak. Saya butuh uang buat beli obat buat anak saya. Saya mohon. Gimana ya? Ya udah deh. Mbak boleh kerja di sini, tapi yang ringan-ringan aja ya. Iya, terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Jadi Tante tuh bener-bener nggak tahu loh. Kalau malam itu kamu sama Bima ke rumah ya? Iya, Tante. Cuma persoalannya adalah Bima bilang kalau Tante galak. Ya, aku takut dong ketemu Tante. Nah, sekarang ini kan kamu sendiri, ya kan? Dan Bima juga sudah tinggal sama istri. Ya, jujur aja, Tante sangat berharap kalian ngelanjutin hubungan kalian yang dulu. Tunggu, Bim,
kalau boleh tahu istri kamu kemana ya? Istrinya Bima itu penyakitan. Dia nggak bisa ngasih cucu buat tante. Udahlah nggak usah diomongin lah. Tante tenang aja, kalau sama aku, tante pasti bakal punya cucu yang banyak. Amin. Aduh, tante berharap sekali bisa cepet nimang cucu. Bisa main-main sama cucu. Tapi sebelum kalian menikah, tante berharap kalian melakukan full medical check-up, ya kan? Dia setuju tante. Lagi pula nggak perlu lagi ada yang ditutup-tutupin kok. Tapi boleh dijamin kalau selama ini Della selalu hidup sehat. Jadi ya, sorry tuh saya mungkin nggak akan seperti menantu tante yang kita. Bisa aja. Aduh, tante tuh udah lama sekali loh nggak tertawa seperti ini. Sejak Bima menikah dengan Amanda, tante tuh udah nggak pernah tertawa lagi. Aduh, tante tuh seneng banget. Itu aja, Mbak. Ya. Manda, kamu nggak istirahat aja dulu. Nyari duitnya jangan terlalu ngoyo banget. Nggak apa-apa, Pak. Nanti aja. Saya butuh uangnya, istirahat bisa nanti-nanti. Ya sudah kalau gitu. Jujur, dari dulu aku nggak pernah lupa sama kamu. Semenjak kita pisah, perasaan aku nggak pernah berubah. Tapi kan kamu yang mutusin aku buat nikah sama almarhum suami kamu. Iya, aku yang salah. Aku yang ninggalin kamu. Aku berharap kamu kasih aku kesempatan untuk bisa menebus kesalahan aku yang lalu. Amanda. Della, berhenti sebentar di sini ya. Kenapa, Pin? Berhenti sebentar di sini. Jangan. Kamu jalan terus, Della. Jalan terus, jangan dengerin dia. Bima, kamu harus lupain Amanda. Ibu minta kamu nggak usah inget-inget dia lagi. Masa depan kamu, Della. Kamu harus ingat itu. Ngerti? Iya, Bu. Manda, ini air panasnya buat bikin susunya anak kamu. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Tuh lihat Nadia, ini namanya rezeki anak solehah ya. Akhirnya kamu bisa bikin susu. Tuh kita bikin ya, Nak ya. Oke, sabar ya sayang. Sabar ya, Nak. Oke tuh, ini susunya Nadia ya. Punya susu. Ayo Mamam minum tuh. Oh, cucu sayang. Loh, kok kamu datang lagi sih? Kan saya udah bilang, kamu kalau mau tidur jangan di sini. Maaf, Pak. Saya nggak tahu mau kemana lagi. Cuma toko Bapak yang dekat dengan tempat kerja saya, Pak. Saya mohon, izinkan saya bermalam di sini dengan anak saya, Pak. Aduh, kamu ini dikasih hati minta jantung. Sudah, kamu pergi dari sini. Cepat pergi dari sini. Cepetan pergi. Dasar gembel. Cepat pergi. Sampai kapan kamu kayak begini, Bima? Lupakan Amanda. Jelas-jelas Della mau jadi istri kamu. Bu, Amanda itu masih istri Bima. Kalaupun dia pergi, Bima ini masih suaminya, Bu.
Dina cinta sama Amanda. Cinta itu gampang dicari. Kalau kamu terus-terusan sama Della, lama-lama kamu bisa lupa sama Amanda, terus cinta sama Della. Cinta itu akan tumbuh kalau kamu terbiasa. Gimana kamu, Amanda? Saya sudah putus harapan untuk menyatukan keluarga saya. Semua jalan saya sudah coba. Saya cuma ingin merawat Nadia dan membesarkan Nadia, Bu. Saya ingin Nadia bahagia. Woi, bangun! Sebentar lagi. Ngapain kamu sini? Toko saya jadi sial nih, gara-gara kamu tuh di sini. Cepat, sadar pergi. Pergi cepat. Iya, Pak. Pak Bima, Ibu, sebelumnya saya minta maaf. Karena pada hasil tes yang pertama, Bu Amanda berpesan kepada saya untuk tidak memberitahu hasil tes yang sebenarnya kepada Ibu dan Bapak. Maksud dokter? Bahwa hasil tes yang pertama itu menunjukkan bahwa Pak Bima lah yang tidak subur. Maksud dokter? Bahwa hasil tes yang pertama itu menunjukkan bahwa Pak Bima lah yang tidak subur. Dok, ini pasti salah, Dok. Anak saya itu sehat sekali. Iya, Dok. Ini pasti ada kesalahan. Karena jelas-jelas istri saya bilang kalau dia bermasalah, bukan saya, Dok. Saya mempunyai salinan hasil tesnya. Ini hasil tes laboratorium, silakan dibaca. Astagfirullahaladzim. Dok, kalau bisa begini sih, Dok. Berarti selama ini istri saya baik-baik aja dan saya yang bermasalah. Pak Bima, Bu Amanda sendiri yang berpesan kepada saya untuk tidak memberitahukan hasil tes yang sebenarnya kepada Ibu dan Bapak agar tidak shock Ibu mendengar kabar ini. Istri saya bilang begitu, Dok. Ya. Ini benar-benar nggak mungkin, Dok. Anak saya itu betul-betul sehat kok. Ibu, hasil medical check up ini sangat akurat, Bu. Apalagi medical check up yang terbaru ini. Bu Amanda menunjukkan bahwa dia sehat-sehat saja dan tidak ada apa-apa. Dia normal, Bu. Dan hasil tes medical check up Pak Bima pun ada. Tetapi Pak Bima mempunyai masalah di kesuburan. Tante, setelah saya pikirkan, saya tidak bisa melanjutkan hubungan dengan Bima. Kenapa, Della? Ya, kita semua sama-sama tahu kalau ternyata Bima juga nggak sehat. Tante, saya ini janda. Saya ingin segera punya anak, karena saya nggak mau terus-terusan hidup sendiri. Maaf, Tante. Bim, maaf. Della, tunggu, Della. Della, anak tante itu pasti sehat. Kita coba sama dokter lain dulu. Kita ke laboratorium yang lain. Tante yakin Bima itu sehat. Maaf, Tante, saya nggak bisa. Della. Dengar dulu. Dokter ini ngaco. Kamu harus percaya sama Tante. Tante, lepasin saya. Della! Jangan lari kamu!
Kenapa nih? Kenapa nih, Pak? Coba bawa ini. Halo Pak Yohanes, ada yang terkena musibah nih depan toko Bapak. Siap, Pak. Ayo kita bawa. Ibu. Dela. Dela mana? Udah, Bu. Nggak usah mikirin Dela lagi. Dela udah pergi. Ternyata Amanda sudah tahu yang sebenarnya. Dan dia yang mengatakan kalau dia yang nggak subur. Ibu selalu mencemooh dia, selalu memarahi dia, bahkan mengusir dia dan juga anaknya. Ibu, nggak usah mikirin itu dulu ya. Yang penting sekarang Ibu sehat dulu, ya? Enggak, Bima. Enggak. Ibu merasa bersalah. Selama ini Ibu menganggap dia sudah gagal membahagiakan Ibu dan juga kamu. Tapi ternyata dia yang benar-benar berkorban untuk kita, Bima. Ibu harus ketemu dengan Amanda. Di mana dia? Di mana dia sekarang? Udah, Bu. Ibu istirahat ya. Udah. Ibu istirahat dulu. Bima keluar bentar ya. Amanda! Amanda! Suster! Apa yang terjadi, Suster? Suster, ini istri saya, Suster! Pak, maaf ya, Bapak. Amanda! Amanda! Apakah Bapak kenal sama perempuan itu? Saya suaminya, Pak. Nadia? Pak, ini anak saya, Pak. Ya Allah, Nadia. Saya... Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Istri Bapak itu telah menyelamatkan toko saya. Saya jadi menyesal. Karena awalnya saya mengusir dia. Tapi dia menolong toko saya. Ini Pak bukti di CCTV, Pak. Bentar ya, Pak. Ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, saya terima kasih ya, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Dia saya... Mbak Amanda yakin atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya termasuk orang yang percaya bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Setiap cobaan pasti akan bisa kita lewati. Asalkan Mbak Amanda mau bersabar. Mbak Amanda minta pertolongan pada Tuhan. Allah pasti akan memberikan pertolongan dengan caranya yang luar biasa. Bu, makasih banyak, Bu, ya. Saya sudah sedikit tenang, Bu. Makasih, Bu, ya. Sus, Ya. saya ada di mana? Ibu sekarang di Rumah Sakit Permata Hati. Sekarang kita keluar dulu ya, Bu. Kita mau kemana? Keluar sebentar aja. Mas Bima?
aku. Maafin apa, Mas? Semua yang kamu lakuin selama ini ternyata hanya untuk menjaga kehormatan aku dan ibu. Maksud Mas apa? Dokter udah cerita semuanya tentang permintaan kamu untuk merahasiakan hasil tes laboratorium itu. Mas, semua aku lakuin semata-mata untuk keluarga kita, Mas. Aku tahu. Maafin aku ya. Sekarang aku baru sadar. Aku benar-benar suami yang sangat bodoh. Seharusnya aku gak biarin kamu menanggung semua beban ini sendirian. Maafin aku ya. Iya, Mas. Amanda. Ibu. Ibu benar-benar minta maaf sama kamu. Enggak, Bu. Ibu benar-benar merasa bersalah. Selama ini, Ibu selalu merasa yang paling benar. Yang paling mengerti keadaan Bima. Tapi ternyata Ibu salah. Ibu minta maaf, enggak? Enggak, Bu. Udah, Ibu jangan nangis, Bu. Nanti kalau Ibu nangis, Nadia ikutan nangis loh, Bu. Ngeliat Ibu kayak gini. Hati-hati, Bu. Maafkan nenek ya. Nenek udah jahat sekali sama kamu. Terbalas sudah penderitaan dan pengorbanan saya. Mas Bima dan ibunya bisa menerima Nadia. Dan sekarang kami berusaha untuk pengobatan terbaik bagi Nadia. Semoga Allah memberi kemudahan.